Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Maba'at tulab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita dalam mapel akidah dengan buku panduan syarah kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi alal abid, yang ditulis tasniful imam, ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman At-Tamimi, yang beliau meninggal tahun 1206 rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini adalah buku syarah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdillah bin Hamad Al-Usaimi hafizahullah ta'ala, yang mengarang buku Ta'dhimul Ilm, Khulasah Ta'dhimul Ilm, yang telah kita bahas di kelas 10 kemarin. Nah, kita langsung saja masuk pada pembukaan dari kitab ini. Nah, beliau menyampaikan di pembukaan ini mengawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajatin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan agama ini bertingkat-tingkat dan bertahap. Wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Dan segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan ilmu dalam agama ini ada pokok-pokok usulnya, pondasi-pondasinya, dan juga ada pokok-pokoknya, ada inti-intinya. Wa asyhadu an la ilaha illallahu haqqan, dan aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Beliau di sini mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Kemudian beliau melanjutkan, amma ba'd. Fahaddatsani jama'atun minasyuyukhi. Sungguh telah memberikan hadis kepadaku, berkata kepadaku sekelompok dari guru-guruku, dari para syuyukh. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhum, dan ini adalah hadis pertama yang aku dengar dari para guruku tersebut. Bi isnadi kullin ila Sufyan ibni Uyainah, yang mana semua sanadnya nyambung kepada Sufyan ibn Uyainah an Amr ibni Dinar, dari Amr bin Dinar, an Abi Qabus maula Abdillah ibni Amr, dari Abi Qabus maula bekas budaknya Abdullah bin Amr, an Abdillah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sanad hadis yang komplit dan ini kalau nanti insya Allah antum berkesempatan duduk di hadapan Syekh Utsaimin, beliau ulang-ulangi terus ini hadis ini. Nah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun, orang-orang yang pengasih, orang yang mengasihi sama orang lain, maka Allah, yaitu Ar-Rahman, akan mengasihi mereka. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, kasihilah siapa yang ada di dunia ini, maka niscaya siapa yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mengasihi kalian. Wa min aqidir rahmati rahmatul muallimina bil muta'allimin, dan termasuk di antara kasih sayang yang paling kuat, yang paling ditekankan adalah kasih sayang dari seorang guru kepada para muridnya. Fi talqinihim ahkamaddin, dalam pemberian mereka, mentalkin murid-murid mereka dengan hukum-hukum agama. Wa tarqiyatihim fi manazilil yakin,
dan bagaimana guru itu membimbing murid-muridnya untuk bisa naik taraqi itu ya, naik bertahap satu level demi satu level ya dalam jenjang-jenjang keimanan. Ya, jadi guru di sini Syekh Utsaimin ya menggambarkan bahwasanya guru itu adalah orang yang seharusnya ya, dan memang insya Allah hampir semuanya yang memiliki hal ini sangat menyayangi muridnya sehingga membimbing muridnya agar keimanannya itu benar ya, dari sedikit demi sedikit sampai benar ya. Kemudian beliau melanjutkan wa min taraiqi rahmatihim, dan ya di antara bentuk ya, bentuk kasih sayang guru terhadap muridnya adalah iqafuhum ala muhimmatil ilm. Sang guru menegakkan muridnya di atas pokok-pokok ilmu agama. Ya, jadi sang guru itu istilahnya mendudukkan muridnya agar bisa memahami pokok-pokok ilmu agama ini dengan benar. Wa iqra'i usulil mutun. Ya, lalu yang kedua, membacakan pokok-pokok matan. Ya, matan kan kita sudah pernah baca ya di pelajaran akhlak dulu. Matan-matan kitab. Ya, jadi seorang guru itu membacakan pada muridnya pokok-pokok matan ilmu agama. Ya, yang termasuknya kita akan baca ini adalah matan kitab tauhid dan penjelasannya. Wa tabhini maqasidiha al-kulliyah. Yang ketiga, menjelaskan dari maksud-maksud apa yang ada di dalam matan ilmu itu secara keseluruhan. Wa ma'ani hal ijmaliyah, dan menjelaskan maknanya secara global. Agar apa? Liyastaftiha bidzalikal mubtadi'una talaqiyahum. Agar murid yang baru level pemula itu mulai terbuka pikirannya untuk bisa menerima ilmu. Masya Allah ya. Jadi murid ini beliau bagi ya. Yang pertama kan levelnya mubtadi'un. Mubtadi'un ini murid pemula. Kalau dia dibacakan ilmu agama dan diajari pokok-pokoknya, dijelaskan pokok-pokoknya, dia itu akan terbuka pemahamannya terhadap ilmu tersebut. Nah, ini level yang pertama. Jadi si pemula bisa mulai memahami dengan baik agama itu. Lalu yang kedua, level pertengahan kata beliau. Wa yajidu fihil mutawassituna ma yudzakiruhum. Ya, jadi yang murid level pertengahan bisa mendapati apa yang mengingatkan mereka kembali, ya, merefresh ilmu mereka. Wa yattali'u minhul muntahuna ila tahqiqi masailil ilmi. Dan murid yang level ketiga adalah yang muntahun, yang istilah kita mungkin yang sudah mahir. Ya, jadi level 1 kan pemula, pertengahan. Nah, ini yang sudah mahir, mereka bisa ya bertitik tolak ya istilahnya bisa bisa mulai untuk menjadikan tolok ukur ilmu tersebut untuk merealisasikan permasalahan-permasalahan ilmu yang sedang dia pelajari. Ya, biasanya kan ini contoh. Kalau kita mungkin ya baru dengar hadis ini aja misalkan ya pertama kali, kita pasti kan akan terbuka ya pemahaman kita, Masya Allah. Ya, jadi ibarat kata ini yang pemula dulu. Jadi orang yang kata Nabi kan orang yang menyayangi orang yang ada di bumi, penyayang, orang yang penyayang itu akan dibalas oleh Allah, dia akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi yang istilahnya pemula kan dia sadar dulu, Masya Allah, aku kalau punya sifat penyayang akan disayangi Allah. Nah, orang yang level pertengahan dia teringat ya tentunya lebih, oh ya ini ada hadis seperti itu, dia faedahnya kan bisa lebih menerapkan apa hadis ini kan begitu. Nah, level yang ketiga, orang yang muntahun ya, yang sudah ahli mahir dalam masalah ilmu, nah dia akan bisa mentelaah bagaimana itu bentuk kasih sayang seorang hamba terhadap hamba yang lain. Nah, ini tadi kan dijelaskan Syekh Utsaimin, di antara kasih sayang seorang hamba pada hamba yang lain itu terwujud dalam kasih sayang seorang guru kepada muridnya dengan cara ngajari ini tadi, ya, ngasih pokok-pokok ilmu agama, kunci-kuncinya ya kan.
kemudian dibacakan matan-matan yang paling utama, dijelaskan artinya, maknanya, dan sebagainya. Nah, jadi ini level ahli, gurunya kan bisa seperti itu, Masya Allah, paham ya? Jadi penuntut ilmu itu ada muktadiin, ya, mutawasitin, ada muntahun. Beliau bagi menjadi tiga demikian, Masya Allah. Ya, nah, dan ya nanti semoga lah suatu saat ya bisa ketemu Syekh Utsaimin di Madinah, ya, di kota Madinah. Beliau ada daurah muhimmatul ilm kurang lebih selama 8 hari, ya, 8 sampai 10 hari ya di kota Madinah, di Masjid Nabawi setiap tahunnya. Ya, semoga nanti kalau sudah tidak pandemi bisa ke sana lagi insyaallah taala. Ya. Wa hadza syarhul kitab ar-rabi'. Kemudian beliau pindah paragraf, beliau mengatakan terkait dengan kitab yang akan kita baca ini. Nah, ini kan pendahuluan kita ya. Nah, yang akan kita baca ini adalah syarah kitab yang keempat, min barnamiji muhimmatil ilm, dari ya dari agenda agenda yang beliau sebutkan dengan muhimmatul ilm, ya, yang mana agenda daurah beliau ini ada di kota Madinah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah kitab keempat yang dikaji di acara tersebut, ya, di pelajaran tersebut, Masya Allah, ya. Fi ya fi sanatihi as-sadisah, ya, di tahun ke-6-nya. Ini ditulis ketika beliau selesai apa tahun ke-6-nya. Ya, kan bertahun-tahun ada begitu. Ya, sitin wa thalathina ba'dal arba'i mi'ati wal alf, ya. Nah, ya, tahun 1436 Hijriah. Jadi kurang lebih 6 tahun yang lalu. Ya, 6 tahun yang lalu. Ya, wa huwa kitabut tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal abid. Yang akan kita bahas ini adalah kitab tauhid yang mana itu adalah hak Allah atas hambanya. Ya, di Imam Da'wah al-Islahiyyah Salafiyah fi Jaziratil Arabi fil qarni tsani asyar, yang dikarang oleh Imam Dakwah, ya, dakwah perbaikan, dakwah salaf, ya, di Jazirah Arab di abad ke-12, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala al-mutawaffa sanata sittin ba'dal mi'atain wal alf, yang beliau meninggal ya tahun 1206 ya, Hijriah rahimahullah taala. Ini mukadimah yang ada di setiap kitab karangan beliau, dan saat ini apa yang ada di hadapan kita sebagai mukadimah mempelajari kitab tauhid, ya. Dan mungkin ini karena masih awalan ya, saya nanti belum langsung masuk sampaikan. Ini nanti modelnya insya Allah enak sekali ya. Jadi beliau nanti antum harus menghafalkan matanya. Apa yang akan kita pelajari nanti di sini, ya. Kemarin kan sudah saya terangkan tabwib, ya, pembagian bab dalam kitab tauhid itu. Ya, ada yang tentang takriru tauhid, ya, mentakrirkan tauhid itu bagaimana sih, kan begitu. Lalu menjelaskan syirik besar, lalu menjelaskan detail-detail syirik kecil. Jadi kitab tauhid ini akan ada 3 pembahasan utama itu, ya. Nah, nanti di sini beliau akan bahas ya satu bab utuh begitu istilahnya. Ya, kalau di sebelumnya di syarah yang kita pakai adalah punyanya Syekh Shalih Al Fauzan, itu dibahas satu persatu dari dalilnya itu. Nah, ini nanti juga sebenarnya sama dibahas satu persatu namun lebih ringkas, ya. Dan nanti akan ya kelebihannya itu nanti kita akan bisa memahami satu bab ini secara langsung begitu. Jadi insya Allah nanti saya usahakan satu kali pertemuan itu satu bab selesai. Ya, karena kemarin kita bahas ada 66 bab, ya, yang akan kita bahas di kitab tauhid ini, ya, dan disiapkan dengan baik dari sekarang, ya, semua matanya ini dihafalkan, ya. Jadi kewajiban antum untuk menghafalkan matan kitab tauhid ini, ya. Nah, dan ini penting sekali, saya sudah sampaikan kemarin juga bahwa ya, semua bab dalam kitab tauhid ini kalau antum hafal dalilnya, insya Allah itu yang akan antum temui dalam kehidupan nyata. Ya, apa masalah, apa solusinya ada di sini, ya. Nah, mungkin ini dulu sebagai mukadimah pelajaran kita. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya dengan langsung masuk dari bab pertama kitab tauhid ini.
Tapi kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.